Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, saya coba menjelaskan terlebih dahulu tentang pengantar akuntansi manajemen ya. Untuk lebih jelasnya coba kita lihat screen berikut ini. Baik, mungkin kalian sudah pelajari pada saat di pengantar akuntansi 1 ya, maupun di pengantar akuntansi 2. Nah, inilah kelanjutannya. Namun bedanya untuk di akuntansi manajemen ini lebih kepada bagaimana kita mengkaitkan dengan menganalisis laporan yang telah kita terima dari pencatatan di akuntansi yang pertama dan yang kedua tersebut. Untuk tipe akuntansi di sini ya, jadi untuk akuntansi 1 dan akuntansi 2 itu tergolongnya adalah tipe akuntansi keuangan, di mana tersaji angka-angka yang disajikan secara jelas dan detail atas suatu pengeluaran perusahaan maupun pendapatan dari suatu perusahaan. Sedangkan untuk akuntansi manajemen ini adalah bersifatnya merupakan tipe informasi ya, yang bersifat memberitahukan berupa analisis, berupa pencatatan-pencatatan yang dituangkan dalam bentuk kata-kata yang mungkin lebih tepatnya, bukan informasi angka-angka. Dan suatu tipe akuntansi di sini adalah bahwa akuntansi manajemen ini menganalisis sajian daripada informasi kuantitatif yang telah dilaporkan perusahaan. Ya, misalnya laporan perubahan kas atau cash flow, terus laporan income statement atau laporan pendapatan ya, dan neraca. Nah, inilah yang dimasukkan dalam suatu tipe akuntansi. Akuntansi manajemen merupakan tipikal daripada informasi kuantitatif ya, yang menggunakan uang sebagai satuan ukuran. Jadi akmen di sini adalah menginformasikan angka-angka yang sudah dicatat oleh staf akuntansi misalnya ya. Kemudian itulah yang akan dianalisis ya. Tanpa adanya informasi kuantitatif maka akuntansi manajemen tidak bisa menuangkan laporannya. Kemudian informasi keuangan yang merupakan keluaran yang dihasilkan oleh tipe akuntansi manajemen yang dimanfaatkan terutama oleh pemakai internal organisasi. Jadi setelah menerima informasi keuangan tersebut kemudian dianalisis, baru bisa diambil suatu keputusan apa yang harus dilaksanakan ya oleh pihak-pihak internal organisasi atau internal perusahaan. Akuntansi manajemen dibandingkan dengan keuangan. Ya, di sini ada perbedaan dasar pencatatannya. Ya, kalau dalam keuangan mungkin berdasarkan kuantitatif, tapi kalau berdasarkan di akuntansi manajemen itu lebih kepada analisis. Fokus informasinya lebih general ya, saya pikir karena di situ menuangkan seluruh pelaporan dalam perusahaan. Kalau keuangan itu biasanya lebih detail per departemen. Untuk lingkup informasinya ini juga lebih besar ya, karena menyangkut seluruh departemen yang ada dalam perusahaan, sedangkan untuk keuangan biasanya lebih spesifik masing-masing departemen juga. Sifat laporan yang dihasilkan di sini lebih keseluruhan dibandingkan dengan keuangan yang hanya mungkin mencakup keuangannya saja ya, bisa lebih identik di sini. Keterlibatan dalam perilaku manusia. Dalam hal ini untuk akuntansi manajemen tentu saja dibutuhkan seluruh pengambil keputusan. Misalnya manajemen secara umum di perusahaan, dari mulai manajer marketing misalnya, manajer keuangan, manajer HRD, dan manajer lain yang mungkin berhubungan dengan pengambilan keputusan. Disiplin sumber yang melandasinya. Ya, artinya bahwa akuntansi manajemen di sini dibutuhkan dari berbagai sumber yang ada dalam suatu organisasi atau perusahaan karena nantinya akan dipakai untuk pengambilan keputusan. Ya, kesamaannya di sini prinsip akuntansinya juga pasti dipakainya sama. Kemudian sama-sama menggunakan informasi operasi yang sama, artinya
dia mendapatkan informasinya adalah di dalam perusahaan, tidak di luar perusahaan atau dari eksternal, itu tidak mungkin terjadi ya. Karena yang dianalisis adalah kondisi internal dalam suatu organisasi maupun perusahaan. Untuk akuntansi manajemen sebagai suatu tipe informasi di sini bisa bersifat kuantitatif dan non kuantitatif. Kuantitatif yang tadi saya sampaikan bahwa berdasarkan pada laporan-laporan keuangan yang telah dilaporkan oleh bagian akuntansi ataupun keuangan. Non kuantitatif di sini adalah bahwa akuntansi manajemen nantinya menganalisis informasi yang kuantitatif tadi supaya bisa diambil suatu keputusan. Karena tidak semua manajer bisa membaca laporan keuangan. Misalnya dengan profit 200 ini kita mau ngapain nih gitu ya. Nah, inilah yang akan disajikan informasi non kuantitatif yang harus dianalisis oleh bagian akuntansi manajemen. Informasi di sini juga berupa fakta, data ya, pengamatan, artinya akuntansi manajemen ini tidak melulu hanya masalah keuangan tapi lebih menyajikan analisis keseluruhan dari suatu informasi yang yang ada dalam suatu perusahaan. Guna informasi sendiri di sini adalah untuk pengambilan keputusan. Ya, untuk apa laporan akuntansi manajemen itu? Tentu saja untuk pengambilan keputusan. Informasi yang dapat mengurangi ketidakpastian. Ya, artinya di sini informasi kuantitatif. Dengan angka-angka tentu saja langkah-langkah yang diambil dapat lebih taktis dilakukan. Misalnya dari neraca kas misalnya hanya 1 juta. Untuk apa uang 1 juta itu di periode selanjutnya. Nah, inilah guna daripada akuntansi manajemen yaitu mengurangi ketidakpastian. Coba kalau akuntansi kuantitatif tadi tidak menyajikan kas 1 juta mungkin akan merasa kebingungan dalam suatu perusahaan. Ya, ini kas ada berapa ya? Nah, itulah yang mengurangi adanya ketidakpastian tersebut. Mengapa informasi kuantitatif? Kenapa dibutuhkan kuantitatif tersebut? Kenapa dibutuhkan angka-angka tersebut? Tentu saja untuk pengambilan keputusan investasi. Ya, terus kemudian adanya kapan akan dilakukan rate of return atau payback periodnya itu kapan. Nah, informasi kuantitatif di sini rate of return-nya ini ada 20% ya, payback periodnya di sini 5 tahun. Nah, inilah informasi kuantitatif yang bisa disajikan dalam akuntansi manajemen. Jadi dari laporan angka-angka tersebut maka bisa misalnya disimpulkan pengembaliannya adalah 20%, payback periodnya itu adalah 5 tahun ya. Kemudian non kuantitatif di sini dengan 20% ini bisa dikatakan lumayan atau masih memungkinkan untuk pengembalian yang lebih baik lagi. Payback period 5 tahun, oh ternyata tidak terlalu lama. Ya, 5 tahun ini angka apa? Angka yang tidak terlalu lama setelah dianalisis secara kuantitatif. Informasi mana yang lebih meminimumkan ketidakpastian di masa mendatang? Nah, inilah yang akan dipilih. Kemudian informasi akuntansi apa? Di sini adalah menggunakan business language. Ya. Business language di sini berbahasa bisnis, artinya angka-angka tersebut mencerminkan bahasa yang bisa ditampilkan dalam berbisnis. Ya, mencoba berpikir rasional dan berpikir analis atas suatu laporan keuangan yang disajikan secara kuantitatif tadi. Ya, intinya adalah di sini Anda bersifat penggabungan antara analisis kuantitatif dan analisis kualitatif untuk pengambilan keputusan dalam manajemen. Mungkin demikian penjelasan hari ini sebagai pengantar daripada akuntansi manajemen. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.